Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan karena sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, mampu menjalankan puasa Ramadan insya Allah sampai akhir, dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidup meskipun dalam masa pandemi. Karena banyak saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yaitu sakit dan bahkan dipanggil Allah, maka sudah selayaknya kita harus bersyukur lebih karena Allah memberi banyak kebaikan kepada kita. Yang kedua, kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita dari yang tidak tahu akhirnya jadi tahu, dari yang tidak berilmu akhirnya kita mempunyai sedikit ilmu. Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya mendapat giliran untuk menyampaikan sedikit apa yang sudah saya dapat. Sesungguhnya apabila saya ada di depan, saya harus memberi contoh yang pertama. Karena Allah tidak menyukai orang yang hanya berkata tetapi tidak bisa menjalankannya. Maka dari itu, apa yang seharusnya kita sampaikan kepada orang lain atau bahkan kepada murid-murid kita, kitalah yang harus pertama kali melakukannya. Tema kali ini adalah setiap orang pasti mempunyai cinta, karena cinta itu pemberian dari Allah. Hanya saja, cinta yang kita miliki harus sesuai porsinya. Siapakah yang berhak mendapat cinta kita? Ada beberapa urutan yang harus kita utamakan atau prioritas. Cinta yang pertama adalah pasti kita sudah tahu sebagai orang beriman dan bertakwa, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya cinta yang kita persembahkan kepada Allah, tapi Allah kita masukkan ke dalam seluruh aktivitas kita. Terkadang kita secara tidak sengaja hanya melibatkan Allah pada masalah ibadah saja, sholat atau berdoa. Tetapi pada kehidupan sehari-hari mungkin kita melupakannya. Contoh, kita sering menolak ajakan Allah. Tetapi saat kita meminta kepada Allah, kita ingin disegerakan. Saat adzan berkumandang, itu adalah contoh panggilan dari Allah. Tetapi kita kadang-kadang mengabaikan atau mengulur. Kita masih mementingkan kepentingan duniawi. Tapi di saat kita mendapat ujian, musibah, sakit, dan sebagainya, kita minta disegerakan. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Segala yang kita inginkan, selalu kita minta kepada Allah untuk cepat-cepat dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, mungkin kita putus asa atau kecewa. Padahal Allah tidak akan pernah menolak permintaan hambanya. Kurang baik apa Allah sama kita? Itu teman-teman. Jadi melibatkan apapun, kegiatan apapun harus ada Allah itu sendiri. Minta tolong pasti kepada Allah. Tapi kadang kalau barang kita hilang, lupa, itu kita kadang-kadang mintanya kepada teman-teman atau orang lain. Tolong dong carikan. Harusnya kita langsung, ya Allah, di mana barang saya? Ya Allah.
Harusnya kita sering-sering menyebut Allah sehingga setiap lini kehidupan kita ada Allah. Itu adalah cinta kepada Allah. Jadi tidak sekedar kita sujud atau berdoa. Meminta apapun memang kepada Allah, menyandarkan apapun juga kepada Allah. Itu yang harus khususnya saya harus belajar mensikapi bagaimana Allah ada di setiap kegiatan kita. Lalu cinta yang kedua adalah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sudah pasti tahu Rasulullah itu adalah panutan, uswatun hasanah yang harus kita contoh. Tetapi itu tidak hanya pada lisan, harus kita praktekkan juga. Apa yang sudah dilakukan Rasulullah itu wajib kita laksanakan juga. Contoh paling kecil adalah tata cara makan, minum, tidur, masuk kamar mandi. Tata cara seperti itu kecil. Harus memakai, harus kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Mungkin kita terbiasa. Tetapi apakah kita juga membiasakan pada anak-anak kita? Kalau pada murid-murid pasti karena sudah masuk pada pelajaran. Tapi pada anak-anak kita yang masih usia kecil, balita, itu butuh kesabaran dan ketelatenan untuk menanamkan ajaran Rasulullah kepada mereka. Apakah kita sudah melakukannya? Nah, itu teman-teman. Kadang-kadang kita hanya sekali saja makan pakai tangan kanan, duduk, tetapi kita tidak membimbing mereka. Jika mereka suatu saat melakukannya salah, kita diam saja. Harusnya kita menegur atau menasehati. Itu contoh paling kecil. Membiasakan juga apa yang dilakukan Rasulullah pada anak-anak kita. Kalau pada diri kita insya Allah mungkin tidak sulit, tetapi menanamkan pada anak-anak kita itu butuh kesabaran. Dan itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Belum lagi perilaku beliau. Bagaimana saat Rasulullah disakiti? Apakah Rasulullah pernah mendoakan yang jelek-jelek? Sepanjang yang saya dapatkan, sepanjang Rasulullah berdakwah, tidak sekalipun doa jelek terucap dari mulut baginda Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Apakah kalau kita disakiti, kita bisa berlaku seperti beliau, memaafkan orang yang menyakiti? Kalau tidak membalas, minimal memaafkan. Kalau tidak bisa berdoa yang baik, karena saking sakitnya, maka doakanlah diri kita sendiri. Ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku kekuatan, mendoakan diri kita. Jadi, jangan sampai kita berdoa atau mendoakan orang yang menyakiti kita dengan doa yang tidak baik. Itu adalah contoh dari Rasulullah. Mungkin terasa berat, tetapi apabila cinta itu sudah pada takarannya, maka itu tidak akan berat. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah syafaat beliau. Kita akan menjadi barisan pertama sebagai umat Rasulullah. Itu. Nah, urutan yang ketiga, cinta kita adalah kepada orang tua kita. Teman-teman yang masih mempunyai orang tua, sungguh masih beruntung. Teman-teman diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari pahala, mencari jalan ke surga yang begitu dekat. Siapa? Ya orang tua kita. Mungkin bagi anak-anak yang masih belum menjadi orang tua ya, yang masih single, itu tidak banyak mengalami hambatan karena memang tidak banyak gesekan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah menjadi orang tua, yang sudah berkeluarga, nah orang tua kita itu kadang-kadang bisa akur, kadang-kadang
juga susah untuk berdamai. Nah, bagaimana mensiasatinya? Nah, teman-teman, saya pertama kali menikah itu mendengar hadis, kalau ingin anakmu berbakti kepadamu, maka berbaktilah dulu kepada orang tuamu. Itu adalah patokan yang sudah pakem yang harus kita pegang. Kalau kita punya anak dan kita ingin anak kita berbakti kepada kita, maka kita pun lebih dulu berbakti kepada orang tua. Kalau kelak kita mempunyai menantu dan ingin menantu yang berbakti kepada kita, maka kita pun harus berbakti dulu kepada mertua kita. Jadi itu sunatullah. Teman-teman yang masih punya orang tua luar biasa. Apa yang harus kita siapkan dalam menghadapi orang tua kita? Pastilah kita harus berbakti all out. Apa yang kita punya itu hak mereka. Stok yang harus banyak kita punya adalah kesabaran. Lebih sabar dari mereka. Ya, itu kehidupan ya teman-teman. Ada saja gesekan kita dan orang tua, apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Tata cara mendidik anak-anak, cara mengatur kehidupan kita, standar seperti itu berbeda. Tetapi kita tetap harus menjadi seorang anak yang santun, birrul walidain, tetap berbakti. Kalau tidak sama dengan orang tua, maka tolaklah dengan kata-kata yang baik, yang santun, yang tidak menyakiti. Apalagi jika orang tua kita sudah masuki usia lanjut atau sudah usia tua. Biasanya kan kembali lagi seperti anak-anak ya. Nah, itu butuh kesabaran yang luar biasa. Dan jangan banyak mengeluh, teman-teman. Karena kita nanti juga akan tua. Kita pasti juga akan seperti mereka. Kita butuh seseorang untuk merawat kita, yang care dengan kita. Maka di saat ada orang tua yang membutuhkan perhatian kita, membutuhkan perawatan kita, maka sudah jangan berpikir panjang. Kita harus mendahulukan mereka. Kenapa? Karena Allah dan Rasulullah juga menyarankan seperti itu, mengajarkan kita seperti itu. Itu teman-teman. Jadi karena saya sudah tidak mempunyai orang tua, maka saya berpesan berteman-teman, bagi yang masih punya orang tua, itulah jalan menuju ke surga masih ada. Banyak pahala yang bisa teman-teman raih dan begitu dekat, yaitu dengan orang tua. Lalu cinta yang keempat, yang terakhir adalah cinta kepada pasangan atau keluarga. Ya, ini bagi yang punya pasangan ya. Bagi yang belum punya pasangan ya dengan keluarganya. Cinta kepada pasangan atau keluarga adalah menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Segala kekurangan dan kelebihan. Kalau menerima kelebihan, nggak usah diceritakan ya. Senang kelebihan, banyak ya. Mungkin wajahnya tampan, cantik, pandai mencari uang, menafkahi secara totalitas. Tapi bagaimana dengan kekurangan pasangan kita? Apalagi khususnya kita ya, bagi wanita-wanita yang bekerja. Biasanya standarnya itu lebih. Artinya apa? Suami kita harus lebih dari kita. Nah, bagaimana jika ada yang tidak seperti itu? Punya kekurangan, mungkin di bawah kekurangan kita sebagai seorang perempuan. Allah memberi ujian. Apakah kita masih bisa menerima beliau sebagai pasangan karena Allah atau bagaimana? Kalau kita menikahnya karena Allah semata, maka seluruh kekurangannya menjadi ibadah bagi kita. Ibadah apa? Ibadah sabar. Sabar menerima kekurangan pasangan kita dan senantiasa mendoakan agar Allah bisa memberi lebih baik, artinya
menjadikan beliau apa yang seperti kita inginkan. Tetapi sesungguhnya bagaimanapun pasangan kita atau keluarga kita, itulah yang terbaik dari Allah. Yang terbaik dari Allah. Kadang memang bukan terbaik di mata kita, tapi kita tidak tahu hikmah apa di balik itu semua. Bagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah yang cantiknya luar biasa, Zainab binti Jahsy, cantik, dermawan, bangsawan, pintar, seluruh potensi ada pada dirinya. Tapi beliau memilih bersuamikan seorang yang miskin, tidak seberapa pintar. Begitu ditanya Rasulullah, mengapa engkau menerima lamarannya? Aku menikah karena Allah. Aku menikah karena ingin mencapai ridho Allah. Itu Zainab binti Jahsy, yang pada akhirnya Zainab menjadi salah satu istri Rasulullah. Bagaimana kita bisa belajar dari beliau? Apalagi panutan kita khususnya Ibunda Khadijah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita yang mulia, kaya raya, berpengaruh. Tetapi beliau bersedia menikah dengan Rasulullah dan siap untuk bersusah payah. Tidak hanya tenaganya saja, tetapi seluruh hartanya dia sumbangkan kepada Islam. Dia mendukung sepenuhnya perjuangan Rasulullah. Nah, teman-teman, kadang mencintai pasangan atau keluarga memang tidak mudah, apalagi menerima kekurangannya. Tapi disitulah Allah mencoba untuk mentarbiah kita, mendidik kita. Bagaimana kita bisa hidup sepanjang ini dengan seseorang yang mungkin di mata kita banyak kekurangannya. Karena sesungguhnya pernikahan itu adalah ibadah sepanjang usia. Itu teman-teman. Jadi cinta yang harus kita persembahkan, yang selama ini kita punyai, harus kita letakkan sesuai dengan takarannya. Cinta kepada Allah yang pertama, Rasulullah, orang tua kita, dan cinta kepada pasangan atau keluarga kita. Tetapi ingat teman-teman, cinta di bawah dari Allah dan Rasulullah itu hanya cinta duniawi. Contohnya, kita mempunyai pasangan hidup, kita mempunyai anak, tapi suatu saat jika anak dan suami kita dipanggil oleh yang punya, diminta oleh yang punya, maka kita kembali lagi, cinta yang paling hakiki adalah cinta kepada Allah semata, karena Allah lah yang mempunyai semua yang kita punyai. Kita hanya bisa menikmati saja, hak pakai, ya. Insya Allah bagi teman-teman mungkin yang mempunyai pengalaman sudah ditinggal dengan orang-orang yang dicintai, maka kita bisa merasakan betapa Allah itu luar biasa. Allah menginginkan cinta kita utuh hanya kepada Allah, maka Allah memberi ujian kepada kita. Itu teman-teman. Jadi itulah materi yang pernah saya dapatkan, dan insya Allah saya hanya menyampaikan saja, dan semoga apa yang saya sampaikan pun khususnya saya mampu melakukannya. Begitu juga dengan teman-teman. Akhirul kalam, saya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dari apa yang saya sampaikan, dan sesungguhnya bila itu satu kebaikan, itu hanyalah datangnya dari Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.